akan mempelajari pada kaidah 21. Masih panjang Ustadz, masih panjang. Memang untuk mendapatkan ilmu kita harus ingat kepada wasiatnya Imam Syafi'i, tulus zaman. Sesungguhnya kita tidak akan pernah mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Salah satunya adalah panjangnya waktu. Dan kita walaupun panjangnya waktu diberikan oleh Allah teknologi, dimudahkan pada urusan-urusan gadget kita sampai memudahkan kita untuk mempelajari satu persatu kaidah yang akan kita bahas. Dan setelah kita mendapatkan ilmunya, angkatlah tanganmu, bukalah pintu langit supaya kita diberikan kekuatan untuk beramal atas apa yang telah kita fahami dan telah kita ketahui. Sekarang, apa yang menjadi kaidah yang ke-21? Mari kita dengarkan suara qari ini, salah satu sahabat yang saya cintai, semoga suara beliau melembutkan hati kita. Ayat yang beliau baca menjadi landasan pada kaidah 21 yang akan kita kaji. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Itulah ayat yang kita baru saja dengarkan. Ayat ini menjadi sebuah kaidah kita pada kajian kita, yaitu kaidah 21. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah wa kunu ma'as shadiqin, dan bersamalah kamu dengan orang yang jujur. Yang menarik pada ayat ini adalah Allah memberikan perintah kepada kita semuanya supaya bertakwa. Tetapi Allah melibatkan satu urusan setelah Allah perintahkan kita bertakwa. Apa perintah dan amaran selanjutnya setelah perintah bertakwa? Wa kunu ma'as shadiqin, bersamalah dengan orang yang jujur. Di situ secara selintas akhirnya kita mendapatkan kesimpulan dari para ulama. Tidak akan tegak sebuah proses ketakwaan manusia sampai dia mengganti komunitasnya dengan komunitas mereka yang jujur kepada Allah, barulah tegak ketakwaan kita. Karena ketakwaan itu akan menjadi bengkok, ketakwaan itu akan menjadi patah, ketakwaan itu akan menjadi balik arah. Kapan? Kalau kita tidak bersama dengan orang yang jujur. Itulah kesimpulan yang kita peroleh secara dasar dalam pengertian ayat yang baru saja kita sampaikan. Selain dari itu, disinilah kita akhirnya memahami bahwasanya kaidah ini disampaikan oleh Syekh Umar Muqbil menyampaikan tentang sebuah kaidah penting tentang masalah kejujuran. Kejujuran itu ibarat kapal yang menghantarkan kita pada dermaga keselamatan. Karena sesungguhnya jujur itu merupakan perkara yang Allah cintai dalam kehidupan manusia. Makanya siapapun mereka yang berinteraksi dalam kehidupan sosial, kehidupan duniawi ataupun kehidupan akhirat, semua 3 aspek ini sangat membutuhkan kejujuran. Makanya Allah memberikan respek dan Allah memberikan ridho yang sangat besar kepada mereka yang senantiasa jujur. Baik dalam keyakinan, jujur di dalam perkataan, ataupun jujur di dalam setiap perbuatan. Makanya kita dapatkan jujur itu sejatinya ada 3. Jujur di dalam keyakinan, ini berkaitan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, jujur di dalam perkataan kita. Dan yang ketiga adalah jujur di dalam perbuatan kita. Dan tentunya bukan hanya dalam aspek agama yang membutuhkan kejujuran. Sampai tingkatan dagangan yang kita perdagangkan walaupun harganya cuma 5.000, di situ dibutuhkan kejujuran. Bukankah kita sering sekali mendapatkan orang-orang yang sukses di dalam bisnisnya, kalau ditanya tips dan triknya di dalam mereka sukses di dalam bisnisnya, mereka suka berkata, dari semua teori tentang bisnis, kalau kita sederhanakan, maka sesungguhnya tipsnya adalah raihlah kepercayaan. Dan kepercayaan itu tidak akan kamu dapatkan dari konsumen sampai kamu dinilai jujur oleh konsumen kamu. Dan ternyata pebisnis ketika menyampaikan itu, kadang-kadang pebisnisnya tidak paham agama. Kadang-kadang pebisnisnya tidak beriman kepada Allah. Tapi mereka bisa mengatakan dengan kalimat yang saya ulang kembali. Raihlah kepercayaan dari konsumen kamu. Dan memperoleh kepercayaan dari konsumen, sesungguhnya tidak akan kamu dapatkan sampai kamu jujur. Kalaulah di dalam masalah dagangan, bisnis, baik itu dalam makro ataupun mikro, membutuhkan kejujuran, dan itu menjadi kaidah penting di dalam interaksi kita, dalam urusan duniawi, material, dan finansial, ternyata butuh kejujuran, apalagi dalam urusan akhirat. Kalau urusan kita menjual mobil, menjual rumah, menjual gorengan, kita membutuhkan kejujuran, maka sungguhnya surga itu tidak akan pernah dapat dibeli. Kecuali adalah mereka yang jujur dalam setiap keyakinan, jujur dalam setiap perbuatan, dan jujur di dalam setiap perkataan. Mari kita dapatkan sebuah kisah tentang masalah tersebut. Tentunya kita paham, tentunya kita mengerti. Kita akan mulai membahas. Jujur itu terbagi menjadi 3.
Yang tadi sering saya sampaikan, jujur yang pertama, jujur di dalam keyakinan. Kalau kita sudah berbicara tentang jujur dalam keyakinan, disinilah kita akhirnya mengerti tentang sebagian perkataan para ulama. Sebagian para ulama itu mengatakan iman itu terbagi menjadi dua. Ada iman yang dibenarkan oleh Allah karena kejujurannya, ada iman yang didustakan oleh Allah karena tidak jujurnya. Makanya berapa banyak orang yang mengatakan, amanah, sesungguhnya kami beriman, tetapi Allah menyaksikan mereka berdusta. Jadi ternyata hakikat kehidupan iman itu yang ada kaitannya dengan iman, kaitannya dengan kejujuran, ternyata iman itu terbagi menjadi dua dalam kaidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ada iman yang dibenarkan oleh Allah, ada iman yang didustakan oleh Allah. Inilah yang kita khawatirkan. Inilah yang membuat kita selalu merasa resah dan khawatir. Kalau kita hari ini mengaku diri kita beriman, boleh, mengaku beriman adalah kewajiban, karena memang kita harus mengikrarkan iman kita di hadapan Allah. Tapi pertanyaan mendasar bagi mereka yang telah menyatakan iman kepada Allah adalah sederhana. Apakah iman yang telah kita ikuti dengan berbagai macam kewajiban? Apakah iman yang dibenarkan oleh Allah atau jangan-jangan iman kita adalah iman yang didustakan oleh Allah? Tahukah kita? Dalam satu riwayat Bara' bin Azib, Rasulullah menyampaikan dalam satu riwayat, ruh itu ketika sudah naik ke langit, lalu kemudian dikembalikan ruh kepada jasadnya ketika keluarga membawa jenazah itu kepada kuburannya. Tahukah kita bahwasanya setiap jenazah itu, setiap mayat itu akan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir dengan 3 pertanyaan. Kalau kemudian dia mampu menjawab 3 pertanyaan dari Munkar dan Nakir, maka perhatikan apa responnya Allah ketika melihat mayat sudah mampu menjawab 3 ujian yang disampaikan oleh Munkar dan Nakir. Shadaqa abdi, hambaku itu telah jujur dalam iman. Ketika Allah menyampaikan kalau ada jenazah, kalau ada mayat yang mampu menjawab 3 ujian pada pertanyaan dia dalam kehidupan alam barzah, dan ternyata dia